Palestina. Babi. Mari kita bantai. Babi. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dimaafkan atas kehilapan saya. Dan saya cuman salah paham aja. Dan saya salah sebut. Ternyata yang menjajah itu adalah Israel. Israel, fuck you gitu. Mohon maaf ya atas kehilapan saya. Hina Palestina di TikTok, pemuda Lombok diciduk polisi. Dikutip dari ekspresisumut.com, pihak kepolisian menangkap seorang remaja yang viral usai menghina Palestina sambil berjoget TikTok. Remaja diduga penghina Palestina itu ditangkap pada Sabtu 15 Mei 2021 malam. Remaja tersebut berasal dari Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dia viral atas lip-sync ucapan menghina Palestina yang sedang terlibat perang dengan Israel. Dilansir dari terkini.id, remaja itu mengumpat Palestina sekaligus menyerukan ajakan membantai. Remaja itu ditangkap petugas Polsek Gerung. Hal itu dibenarkan Kapolsek Gerung, Ibtu Syarifuddin Zohri. Ya, sudah kami amankan dan sekarang sudah kami bawa ke Polres Lobar, Lombok Barat, katanya. Minggu 16 Mei 2021. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan masih mendalami motif pelaku melakukan hal itu di tengah konflik Palestina dan Israel yang menjadi sorotan. Makin jelas, Victor Yemo ada kaitan dengan Veronica Koman, penulis Sardi. Salah satu terduga dalam kerusuhan Papua pada September 2019 lalu berhasil ditangkap. Namanya Victor Yemo. Dia sebelumnya buronan 2 tahun lalu dan sempat melarikan diri ke Papua Nugini sebelum berhasil diringkus. Victor Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB dan merupakan orator dan koordinator dalam sejumlah aksi di Papua. Pada kerusuhan September 2019 lalu, dia diduga melakukan tindak pidana makar atau menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dia dianggap sebagai pimpinan demo dan orator yang berorasi mengenai Papua Merdeka dan memprovokasi masyarakat hingga mengakibatkan kerusakan umum. Nah, melihat waktu perbuatan yang dilakukan Victor Yemo, kita pasti tidak akan lupa juga dengan seorang tersangka lainnya bernama Veronica Koman, yang saat ini hidup nyaman di Australia sambil menebar provokasi dan hasutan. Dia sendiri dinyatakan sebagai tersangka karena menebar provokasi yang meresahkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, polisi menyebut Victor Yemo terhubung atau bukan terhubung dalam hal bisnis kuliner dengan Veronica Koman. Lebih tepatnya mungkin saling kerjasama dan berkomplot membuat kekacauan. Polisi mengatakan Victor Yemo adalah penyuplai data atau informasi untuk Veronica Koman. Sementara penyelidikan tentang itu karena selama ini mereka sama-sama memberitakan hal-hal yang tidak benar tentang Papua. Yang bersangkutan Victor Yemo ini ambil data dari KNPB, kemudian dibagikan kepada Veronica Koman yang berada di Australia sana. Jadi dia ini seperti penyuplai data bagi Veronica Koman, kata Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri. Bukti lain kedekatan mereka adalah Victor Yemo bersama Veronica Koman pernah hadir dalam sidang HAM PBB di Swiss pada Maret 2019. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berbicara tentang hak berpendapat masyarakat Papua dan menentukan nasib sendiri atau merdeka. Jadi kalian sudah paham kalau mereka berdua ini adalah dalang yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah menebar provokasi hingga terjadi kerusuhan di Papua. Setelah Victor tertangkap, tentu saja masyarakat berharap agar Veronica juga segera ditangkap, meski agak sulit karena tinggal di luar negeri. Mungkin sebenarnya mudah saja bagi pemerintah menciduk orang ini lewat Interpol, tapi mungkin ada pertimbangan tertentu yang tidak kita tahu. Veronica ini luar biasa jahat dan licik. Dia bukan orang Papua, juga tidak tahu betul kondisi sebenarnya di Papua. Tidak ada kontribusi buat Papua, tapi menggunakan Papua sebagai alat untuk membuat kerusuhan dan kekacauan. Muncul dengan topeng penolong dan pahlawan, tapi niatnya berbeda dan melakukan hasutan yang luar biasa berbahaya. Dia melakukan ini dengan nyaman di luar negeri, di mana dia tahu dia akan aman di sana. Buktinya sampai detik ini, dia tidak berani pulang ke Indonesia, tapi terus memprovokasi dan menghasut seolah ingin menentang pemerintah. Veronica Koman bukanlah penyelamat Papua, tapi orang licik yang sudah menyebabkan kerusuhan melalui narasi meresahkan. Dia tidak ingin Papua damai.
tapi lebih suka Papua rusuh agar lembaga asing atau negara lain masuk ke dalam, intervensi, lalu menjalankan agenda tersembunyi. Veronica tak perlu munafik berjuang demi Papua, kalau tindakannya lebih mengarahkan niat untuk memisahkan Papua dari NKRI. Ini dari sosok yang sudah mengkhianati bangsa. Begitu Papua terpisah, yakin Papua bakal lebih baik. Atau jangan-jangan hanya dikuras sumber alamnya, lalu dibuang kalau sudah tidak tersisa apapun lagi. Sudah banyak narasi, intrik politik dan intervensi yang dilakukan banyak pihak agar Papua selalu ribut dan bermasalah. Dan liciknya lagi, dia seolah merasa tidak bersalah dan meneruskan narasinya dengan tanpa malu. Saya penasaran, kalau sampai orang ini ditangkap, bagaimana reaksinya? Apakah dia akan tegar atau malah mewek sambil menyiapkan materai? Biar dramatis, harusnya Veronica ikutan Benny Wenda dengan mendeklarasikan diri sebagai presiden dan segera mengumumkan nama-nama kabinet konyol. Tak usah malu-malu, kita semua sudah bisa paham kok. Mau berjuang demi kemerdekaan Papua pasti punya niat untuk jadi penguasa kan? Kampanye aja sekalian, beberkan visi misinya biar kita semua mual dan pingsan. Bagaimana menurut Anda?